Peradaban di Kepulauan Indonesia ini pada zaman sebelum Masehi itu masih buram atau perlu penelitian lebih lanjut oleh para sejarawan. Bisa dikatakan pada zaman itu, Nusantara belum mempunyai sejarah dikarenakan bukti heuristiknya, salah satu bagian penting dalam metode sejarah, belum jelas pula. Namun, jika dilihat dari beberapa isu atau cerita rakyat, tanpa menggunakan metode sejarah yang cukup, bisa dikatakan ini adalah sejarah yang belum jelas. Tetapi menurut saya, bahwa peradaban pada masa sebelum Masehi di Nusantara itu sebenarnya ada. Hanya belum ada bukti yang menguatkan itu untuk dijadikan sebuah cerita sejarah yang sesuai dengan kaidah atau metode sejarah itu sendiri. Salah satu hal penting dalam penelitian sejarah adalah menggunakan metode. Itulah yang menjadi ciri khas dalam ilmu sejarah. Metode tersebut seperti heuristik atau pengumpulan sumber sejarah, kemudian kritik atau analisa sumber sejarah, lalu interpretasi atau penafsiran sumber sejarah, kemudian yang terakhir historiografi atau penulisan sejarah. Metode tersebut menjadi dasar sejarah dalam menentukan sejarah itu sendiri. Belum lagi terkait hal subjektivitas dan objektivitas sejarah. Nah, kembali dalam penentuan sejarah pada masa yang sangat lama, bahkan sebelum sejarah itu ada, seperti sebelum Masehi di Kepulauan Indonesia, bagaimana caranya? Mungkin beberapa orang berpikir itu jadi prasejarah. Bisa juga iya, bisa juga tidak. Jika dilihat dalam sejarah, bisa dikatakan Indonesia baru memiliki sejarah atau catatan sejarah dalam sumber primer yang resmi, yang paling tua, terdapat pada Kerajaan Kutai Martadipura dengan prasasti Yupa, yang sebagai bukti sejarah yang harus dilestarikan. Sedangkan di saat yang sama di belahan dunia lain, sejarah sudah ada jauh lebih lama dari kita, seperti Mesir, Cina, India, hingga di Eropa. Sedangkan di Indonesia sendiri, sejarah kita baru dimulai dari prasasti Yupa itu. Karena di situ ada bukti yang jelas bahwa terdapat kerajaan yang pernah berdiri, dan itu pun membutuhkan penelitian yang cukup sulit bagi para sejarawan untuk melakukan heuristiknya. Belum lagi kritik sejarah yang ada. Tentu itu membutuhkan sesuatu yang harus dipikirkan juga. Nah, lalu apakah ada peradaban yang konon lebih tua dari Kerajaan Kutai Martadipura? Jika dilihat walaupun masih buram dan samar-samar, ada beberapa desas-desus yang menceritakan bahwa telah terdapat kerajaan yang lebih tua dari Kutai Martadipura. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Salakanegara yang ada di Pulau Jawa bagian barat. Inilah yang konon membuat awal peradaban kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa hingga saat ini. Kerajaan ini disebutkan memiliki leluhur bernama Aki Tirem yang menjadi legenda pada sejarah tanah Sunda dan Jawa. Kerajaan ini diduga telah ada pada sekitar abad ke-1 Masehi, jauh lebih tua dari Kerajaan Kutai yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Menurut naskah pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara dalam 26 jilid pada sekitar 1677 dan 1698 yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta dari Kesultanan Cirebon, naskah itu menyebutkan Kudungga dan Asma Warman sebagai Raja Kutai di masa lalu. Asma Warman adalah menantu Kudungga, bukan anaknya. Nama Asma Warman yang namanya berunsur bahasa Sanskerta disebutkan berasal dari Salakanegara yang merupakan kerajaan perintis Tarumanegara dan putranya dari Raja Dewa Warman VIII. Naskah itu juga menyebutkan nama beberapa kerajaan sebelum Tarumanegara seperti Salakanegara, Jaya Singhapura, Argabinta,
dan Hujung Kulon. Argawinta adalah kerajaan kecil di Cianjur Selatan yang terdapat nama daerah yang serupa. Dan Jaya Singapura adalah Jasinga di Kabupaten Bogor. Salaka Negara memiliki raja pertama bernama Dewa Warman yang berasal dari India dan jauh sebelumnya menjadi duta untuk di India di Pulau Jawa. Dia kemudian menikahi Pancawati Larasati, putri kepala desa setempat yang bernama Aki Tirem. Pada naskah itu disebutkan, yang diterjemahkan kalimat tersebut kurang lebih berarti, adapun penghulu atau penguasa wilayah pesisir barat, Jawa Barat, namanya Aki Tirem atau Sang Aki Luhur Mulia. Nama lainnya Salaka Negara pada masa jayanya menjadi Gapura Maritim karena meliputi Jawa Barat dan pulau-pulau kecil di Selat Sunda. Semua kapal yang melintasi perairan itu harus singgah ke Salaka Negara untuk memberikan upeti atau persembahan kepada Dewa Warman. Namun, sejarah dalam materi kerajaan tersebut masih dalam penelitian dan penyelidikan lebih lanjut. Dikarenakan bukti heuristiknya masih sangat kurang, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan atau patokan sejarah bahwa telah terdapat kerajaan tersebut atau kerajaan tersebut benar-benar ada. Masih banyak pula yang memperdebatkan eksistensi kerajaan Salaka Negara, terutama dari kalangan kritikus sejarah. Hal inilah yang menjadikan sejarah pada kerajaan Salaka Negara belum tepat dijadikan sejarah. Mungkin masih menjadi cerita rakyat atau fiksi, tapi mungkin suatu saat kerajaan tersebut bisa diangkat kembali dan dijadikan yang paling tua dalam fakta sejarah. Karena menurut saya, kerajaan Salaka Negara lah yang menjadi salah satu kandidat untuk menjadi kerajaan tertua di Indonesia, menggantikan kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan. Lalu, apakah ada kerajaan yang lebih tua lagi dari kerajaan Kutai Martadipura dan kerajaan Salaka Negara? Tentu ada, namun ini sepertinya di luar konteks dari sejarah atau bisa dikatakan masih mitos. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kandis di Pulau Sumatera bagian tengah, tepatnya di daerah yang kita kenal sekarang sebagai Riau. Di situ juga terdapat wilayah yang bernama Kandis. Mungkin ada hubungannya dengan kerajaan ini, namun itu masih dalam penelitian yang lebih lanjut.